Jay Izzez resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, sang bek tengah berusia 24 baru saja mengantarkan klubnya, Venezia, mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Gliarancione Verdi berhasil mengamankan promosi setelah mengalahkan Cremonese pada laga leg kedua di final playoff, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Gol Christian Dittjaer pada menit ke-24 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga itu, selagi Izzez berhasil membantu timnya lewat penampilan solid di belakang. Sebelum lanjut mohon Anda subscribe, like dan komen di channel ini, agar Anda mendapatkan informasi seputar bola hari ini. Izzez merupakan pemain andalan Venezia di musim ini, dengan mencatatkan 3 gol dari 30 penampilan di sepanjang musim. Dengan demikian, Izzez diperkirakan baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 mendatang. Pelatih Sintayong telah mengatakan hal itu secara langsung dan dengan demikian, Izzez takkan bermain di laga kontra Irak. Untuk Jay Izzez, karena dia masuk playoff promosi Serie B, maka dia baru datang tanggal 5 Juni, kata Sintayong pada tanggal 28 Mei 2024 lalu. Jadi, pertandingan lawan Irak, dia tidak akan bermain, tambah pelatih asal Korea Selatan. Ketiadaan Jay Izzez tentunya bakal memberi pengaruh kepada timnas Indonesia. Namun demikian, Sintayong sudah punya penangkalnya. Sang pelatih asal Korea Selatan telah menunjukkannya dalam pertandingan uji coba kontra Tanzania pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024 lalu. Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu, namun berhasil menunjukkan dominasinya lewat penciptaan peluang. Dalam pertandingan itu, Sintayong kembali mengandalkan formasi andalannya dengan skema 3 bek tengah. Dia biasanya berganti-ganti antara 3-5-2 dan 3-4-3. Dalam laga kontra Tanzania, giliran formasi 3-4-3 yang digunakan. Untuk partai kontra Irak, Sintayong diperkirakan mengandalkan susunan pemain di sektor belakang dengan skema yang hampir sama. Dalam laga itu, STY mengandalkan Rizky Ridho sebagai bek tengah di sisi kiri, pos yang biasanya ditempati oleh Izzez. Sementara itu, dua bek tengah lain yang menemani Ridho adalah Jordi Amat, yang beroperasi di tengah, dan Sandy Walsh yang bermain di sisi kanan. Skema 3 bek tengah ini diperkirakan bakal dimainkan lagi oleh Sintayong ketika timnas Indonesia menghadapi Irak. Di pos penjaga gawang, timnas Indonesia bakal kedatangan Nadeo Argawinata namun Hernando Ari tetap diharapkan menjadi starter. Sedangkan di lini tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi andalan, dibantu oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Namun, pos bek sayap kiri akan sulit diterka karena akan diperebutkan oleh 3 pemain, yaitu Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Dalam laga kontra Tanzania, Sintayong mengandalkan Sain Patinama di pos bek kiri. Namun, dia juga bisa mempertimbangkan Arhan sebagai starter. Sementara itu, di lini serang, trio Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand diperkirakan tidak akan berubah. Timnas Indonesia akan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 16 WIB. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah mencatatkan 2 kemenangan, sekali imbang, dan 1 kekalahan dalam 4 pertandingan. Hasil tersebut membuat skuad Garuda berada di urutan kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 7 poin. Adapun urutan puncak klasemen diduduki oleh Irak dengan 12 poin. Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan pada 2 laga menghadapi Irak dan Filipina untuk mengantarkan timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana perbandingan peringkat atau ranking FIFA Indonesia versus Irak? Seberapa jauh bedanya? Perbandingan ranking FIFA Indonesia versus Irak jika membandingkannya dari sisi ranking FIFA, tim sepak bola Irak jauh lebih unggul daripada sepak bola Indonesia. Dilansir dari FIFA Ranking, peringkat Irak di FIFA per April 2024 berada di posisi 58 dengan jumlah poin 142.047.
Sementara ranking FIFA Indonesia menduduki posisi 134 dengan total poin 1102,7. Rekam jejak Indonesia versus Irak. Indonesia versus Irak setidaknya sudah pernah berduel sebanyak 14 kali, baik melalui pertandingan sepak bola kelompok umur maupun di level senior. Selama 14 kali bertanding, timnas Indonesia tercatat hanya 2 kali meraih kemenangan, yaitu pada kualifikasi Olimpiade 1968, di mana Indonesia menang atas Irak dengan skor 2-1. Setelah itu, Indonesia hanya pernah merasakan sekali kemenangan atas Irak, yakni dalam turnamen persahabatan Piala Kemerdekaan pada tahun 2000. Timnas Indonesia diperkirakan akan menyulitkan timnas Irak saat kedua tim tersebut bentrok pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kontra Singa Mesopotamia akan sangat penting bagi tim Garuda. Pasalnya skuad besutan Sintayong diambang menuju putaran ketiga babak kualifikasi. Untuk saat ini, Irak sudah dipastikan melaju ke putaran ketiga. Tim besutan Yesus Casas saat ini menguasai puncak klasemen dengan 12 poin. Sedangkan tim Merah Putih berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Andai sukses meraih kemenangan atas Irak, maka Indonesia dipastikan lolos ke putaran berikutnya. Sayangnya, Sandy Walsh DKK memiliki rekor buruk melawan Singa Mesopotamia dalam beberapa pertemuan terakhir. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, kedua tim ini sudah bertemu sebanyak 2 kali. Pada pertemuan pertama, Indonesia dilibas dengan skor 1-5. Di laga kedua, tim asal Asia Barat menang lagi dengan skor 3-1. Pertemuan kedua tim ini juga mendapat sorotan dari media asal Vietnam yakni Soha. Media tersebut menjelaskan bahwa pada dua pertemuan tersebut, skuad Garuda tidak dalam kondisi terbaiknya. Tim Garuda pernah kalah telak dari Irak 1-5 pada pertemuan pertama lalu, tulis Soha dalam laporannya. Namun saat itu mereka tidak dalam performa terbaiknya, jelas mereka. Akan tetapi, kedalaman skuad Garuda saat ini sudah semakin membaik. Bahkan menurut media Vietnam tersebut, Indonesia semakin kuat. Hal itu dikarenakan ada beberapa nama naturalisasi baru. Para pemain baru tersebut adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, dan Jay Izes. Pada dua laga sebelumnya, keempat pemain ini belum berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Kedatangan pemain-pemain tersebut sangat membantu skuad Garuda meraih prestasi di sejumlah ajang baik senior maupun kelompok usia. Terakhir kali, Nathan sukses membantu Garuda Muda melenggang ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada Mei lalu. Bahkan ia juga hampir membantu Indonesia merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024. Faktor kedatangan keempat pemain itulah yang dirasa membuat kekuatan timnas Indonesia saat ini semakin bertambah. Soha yakin, kali ini kubu Irak akan kewalahan meladeni perlawanan dari sang Garuda. Dibandingkan saat itu, tim Indonesia saat ini jauh lebih kuat dengan tambahan beberapa nama naturalisasi. Tambahan itu membuat mereka sukses besar di Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia 2024, dan Piala Asia U23 2024, jelas laporan tersebut.